Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik siswa baru SMP 3 Pandak tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang seperti ini, kalian mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan sekolah yang kalian idam-idamkan, yaitu di SMP 3 Pandak. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan teladan agar hidup kita berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Adik-adik yang saya cintai, yang kakak cintai, nah sebetulnya kalau kakak ini berbicara depan kalian bilang kakak, wis nggak wangun, karena usia kakak sama kalian jauh sekali. Tapi karena dalam pramuka itu, kalau kakak membina sama penggalang sebutannya kakak, sama adik ya seperti itu, tidak apa-apa. Berikutnya adik-adik, bahwa kegiatan kepramukaan itu adalah kegiatan yang sangat urgen di negara kita kalau melihat sejarah berdirinya pramuka. Nah, sekelumit nanti kakak ceritakan bagaimana sejarah pramuka ya. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Pramuka itu kegiatan yang mendunia, artinya tiap-tiap negara itu pasti ada kegiatan pramuka, yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan generasi muda agar mempunyai kegiatan yang positif, sehingga mempunyai jasmani yang kuat, rohani yang ulet, sehingga menjadi generasi yang tangguh. Ini terutama tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Inggris Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigades, itu menyelenggarakan perkemahan pertanduan pertama yang dikenal dengan Jambore di Kepulauan Bronsey, Inggris. Nah, ide itu karena waktu itu dia dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukan dari Baden-Powell kalah banyak, sehingga dia harus berhenti di suatu tempat menggalang anak-anak muda untuk sukarela membantu mempertahankan kota tersebut, yang akhirnya juga berhasil. Nah, itu yang cerita di dunia. Kemudian yang di Indonesia itu juga ada kegiatan pramuka sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Pathfinders Organisasi, yang disingkat NIPO, di Bandung. Kemudian di Jakarta sama, juga didirikan Young Indonesia Panderwits Organisasi, LIPO, JIPO oleh Belanda. Nah, dua organisasi ini yang mendasari berdirinya kegiatan pramuka di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, nah, bahwa kegiatan pramuka ya, di dalam prosesi kemerdekaan negara Indonesia sangatlah dominan sekali, karena para pemuda waktu itu ada yang
membawa senjata, ada yang membawa perlengkapan P3K, apa saja yang dibutuhkan oleh para pahlawan, para pramuka selalu mendampinginya. Kemudian perkembangannya bahwa organisasi pramuka itu merupakan organisasi pramuka yang non formal, dilaksanakan di luar sekolah, yang mana pramuka itu punya makna, yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, tahu nih adik-adik ya, di SD kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kemudian juga ada kelompok anggota yang lain, yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, majelis pembimbing, dan staf warga. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, budi pekerti yang baik. Kemudian lambang kegiatan, lambang kepramukaan. Lambang kepramukaan berbentuk siluet bayangan tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini digunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi gerakan pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Penjabaran tentang lambang ini ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 06-KN-72 tentang lambang gerakan pramuka. Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini berarti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah nyiur. Buah nyiur tahan lama. Ini berarti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Nyiur dapat tumbuh di mana saja berada. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini berarti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini berarti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur. Akar nyiur kuat. Ini berarti bahwa pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nyiur pohon yang serbaguna. Ini berarti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 10 lidah api yang berkorban melambangkan dasa dharma pramuka. Padi dan kapas melambangkan kesuburan di bidang pangan dan sandang.
Kode daerah melambangkan daerah kota daerah, nama kabupaten melambangkan kota cabang, bintang melambangkan 5 sila Pancasila. Kemudian sifat kepramukaan, yang pertama adalah nasional, yang kedua adalah internasional, yang ketiga adalah universal. Artinya bahwa kepanduan dapat digunakan dimanapun untuk mendidik anak-anak yang berasal dari bangsa apapun, yang dalam pelaksanaan panduan selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Kemudian yang perlu ada diketahui, kegiatan kepramukaan. Kegiatan pramukaan itu harus bersifat menyenangkan dan mendidik. Oleh karena itu, permainan yang dilakukan dalam kegiatan pramuka harus mempunyai tujuan dan aturan permainan, bukan semata hanya untuk hiburan. Sedangkan bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, pengabdian. Orang dewasa mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini yang penting adik-adik, tujuan kepramukaan itu apa? Tujuan pramuka adalah mendidik, menyiapkan anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk yang pertama adalah anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental. Jadi seorang anggota pramuka itu harus punya watak yang luhur, serta tinggi mental, moralnya, budi pekertinya, dan kuat keyakinan beragamanya. Ini jelas nanti bisa dijabarkan oleh adik-adik. Yang kedua, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Jadi tinggi kecerdasan juga keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Yang keempat, anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita gerakan pramuka. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam gerakan pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini adik-adik betapa sangat urgennya tujuan utama dari kegiatan pramuka. Untuk itu, mari dalam kondisi yang seperti ini, nanti kalau kakak itu memberikan tugas, ya dikerjakan semaksimal mungkin melihat situasi kalian. Nah, sebagai tambahan ya, tolong nanti isi ya, diisi voice-nya ya. Kamu sebutkan Kakwarnas sekarang itu siapa, Kakwardanya itu siapa ya. Kemudian Kuarcapnya Bantul itu siapa. Itu yang pertama. Yang nomor 2, silahkan kakak tuliskan organisasi yang paling kecil ya,
di lingkungan kampung kalian, dari Pak RT kalian namanya siapa, Pak Dukuhnya siapa, Pak Lurahnya siapa ya, Pak Sekdes, Pak Cariknya siapa atau bocah siapanya, itu silahkan nanti diisi ya, diisi untuk melengkapi tugas dari kakak. Itu yang bisa kakak sampaikan. Sekali lagi, karena pentingnya kegiatan kepramukaan, mari kita mensikapinya dengan maksimal, dengan bismillah. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang tangguh, yang mana sudah dilatih pas pandemi yang sangat berat ini. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.